semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Meskipun pembelajaran pada kali ini tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi saya harapkan semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, kalian jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah Ibu sediakan di Google Classroom ya. Dipersilakan untuk mengisi terlebih dahulu ya sebelum mengikuti pembelajaran kali ini agar tidak lupa ataupun nanti tertinggal. Nah, apakah kalian masih ingat pelajaran sebelumnya terkait materi apa? Iya, betul sekali. Terkait bank sentral dan juga sistem pembayaran ya. Nah, apakah ada yang masih ingat juga terkait bank sentral dan sistem pembayaran itu apa? Iya, betul sekali. Bank sentral itu adalah sebuah lembaga independen di mana dalam kegiatan atau pelaksanaan tugasnya tidak bisa diganggu oleh pihak manapun ya, baik pemerintah ataupun bank-bank umum yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana dengan sistem pembayaran? Nah, sistem pembayaran ini adalah sebuah sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, yakni ada BI MTGS dan juga sistem clearing. Sudah ingat kembali ya? Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi terkait alat pembayaran, yakni alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu seperti biasa saya akan memaparkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, berikut merupakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Kita langsung masuk saja ke materi ya. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya alat pembayaran itu dibagi ke dalam dua bentuk, yakni alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai kan? Nah, alat pembayaran tunai ini bisa disebut dengan uang. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kata uang, bukan? Nah, uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 merupakan sebuah alat pembayaran yang sah, di mana setiap orang bisa menggunakannya sebagai alat pembayaran. Kalian juga tentu sering bukan membelanjakan uang kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Nah, setelah kalian tahu apa itu uang, sekarang kita masuk ke sejarah uang. Nah, apakah kalian juga tahu sejarah uang itu seperti apa? Nah, kita bahas sama-sama di sini ya. Dalam sejarahnya, uang ini dibagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama adalah tahap barter. Tentu kalian sudah tidak asing dengan kata barter, bukan? Barter merupakan pertukaran barang dengan barang. Orang zaman dulu di saat mereka belum mengenal yang namanya alat pembayaran atau uang itu sendiri, mereka membeli barang atau memenuhi barang kebutuhannya dengan cara menukarkan barang yang mereka punya dengan barang orang lain, yakni bisa disebut juga dengan kata barter. Nah, lalu apa kelemahan dari tahap barter ini? Yang pertama adalah sulit untuk menentukan nilai barang. Contohnya saja, misalnya kita memiliki telur dan kita ingin menukarkannya dengan sesuatu yang memiliki nilai yang sama dengan telur. Tentu susah bukan? Untuk itu, tahap barter ini dikatakan tidak efektif sebagai alat pembayaran. Dan yang kedua adalah sulit untuk menentukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan kita. Tentu tidak semua orang itu ingin memiliki barang yang kita miliki, bukan? Seperti misalnya kita ingin memiliki sayur dan kita hanya memiliki telur. Tentu tidak semua orang menginginkan telur, bukan? Dan untuk itu sulit untuk menentukan orang atau menemukan orang yang ingin melakukan barter dengan barang yang kita miliki. Kelemahan yang ketiga atau terakhir dari tahap barter ini adalah lamanya waktu. Jadi, tentu kalian tadi sudah paham kan, untuk menemukan orang yang ingin melakukan barter dengan kita itu sangat lama sekali. Karena tidak semua orang menginginkan barang yang kita miliki kan. Nah, disinilah yang dipertanyakan bahwasanya waktu untuk melakukan barter itu cukup lama karena harus menemukan orang yang mau dan bersedia melakukan barter dengan barang yang kita miliki. Dan tahap kedua dari sejarah uang ini adalah tahap uang barang.
Jadi, zaman dulu orang-orang Romawi itu menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Namun, garam juga memiliki beberapa kelemahan, atau bisa disebut uang barang itu juga memiliki kelemahan ya. Yang pertama itu adalah tidak tahan lama. Tentu ya, garam tidak mungkin bisa bertahan lama. Yang kedua adalah susah untuk dipecah-pecah. Kita ketahui bahwa transaksi itu sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan kita, dan uang sebagai pelantarannya itu salah satu fungsinya itu harus bisa dipecah. Sedangkan garam ini sulit untuk dipecah-pecah, bukan? Lalu kelemahan yang selanjutnya adalah tidak stabil. Tentu garam itu memiliki nilai yang tidak stabil kan? Beda seperti perak dan emas yang sekarang digunakan sebagai alat pembayaran. Yang selanjutnya adalah tidak mudah dibawa kemana-mana. Jadi bisa disebut juga tidak efisien kan? Tahap ketiga dari sejarah uang ini adalah tahap uang logam. Setelah melalui berbagai macam tahap-tahapan dari mulai tahap barter, tahap uang barang, sampailah peradaban manusia pada tahap uang logam, yakni uang yang cukup baik untuk melakukan transaksi dan jual beli, bukan? Namun bukan berarti uang logam ini tidak memiliki kelemahan ya. Uang logam masih memiliki kelemahan dalam beberapa aspek pembelian, yakni tidak mudah untuk dibawa kemana-mana. Berat bukan bila kita harus membawa-bawa uang logam dalam jumlah yang besar. Sedangkan misalnya kita ingin berpergian keluar kota, pasti akan berat sekali kan untuk membawa uang logam di saku kita yang ingin berpergian jauh. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir dari sejarah uang ini adalah tahap uang kertas. Sampailah akhirnya peradaban manusia pada tahap uang kertas, yakni uang yang bisa menyelesaikan permasalahan dari uang logam tadi yang berat dibawa kemana-mana dan tidak efisien. Nah, uang kertas ini bentuknya sangat ringan dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi uang kertas ini menjawab persoalan atau permasalahan yang ditimbulkan dari tahap ketiga, yakni tahap uang logam. Setelah kita mengetahui apa itu uang, sejarah uang, sekarang kita masuk kepada syarat dari uang itu sendiri. Syarat dari uang itu yang pertama adalah harus disukai oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah nilainya harus stabil. Tentu karena agar masyarakat ini mampu menumbuhkan kepercayaan dan tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap uang itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah mudah untuk disimpan. Tentu ya, dengan kegiatan kita melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan, tentu uang itu harus mudah disimpan dimanapun, sekalipun di tempat yang kecil seperti saku tas, celana, baju, dan lain sebagainya. Lalu syarat yang selanjutnya dari uang adalah memiliki jaminan. Dan yang kelima adalah tidak mudah rusak. Tentu ya, karena uang itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, sehingga jika mudah rusak, nanti alat pembayarannya malah tidak jadi kan? Nah, untuk itu, uang sendiri harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Lalu yang selanjutnya atau yang keenam dari syarat uang adalah mudah dibagi. Tentu kan, uang itu harus mudah dibagi-bagi ke pecahan-pecahan kecil karena memudahkan untuk proses transaksi jual beli yang akan kita lakukan. Selanjutnya atau yang ketujuh adalah mudah dibawa. Tadi sudah dijelaskan kan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan kehidupan itu bermacam-macam. Jadi uang itu harus mudah dibawa kemanapun. Misalnya kita ingin pergi keluar kota, ingin pergi kemana, uang harus bisa mudah dibawa kemana-mana. Harus mempermudah kita untuk melakukan transaksi, bukan malah merepotkan seperti uang logam tadi. Yang selanjutnya adalah fungsi uang. Tentu uang dalam kegiatan kita sehari-hari memiliki fungsi yang bermacam-macam ya. Salah satunya adalah sebagai alat tukar. Kita dalam melakukan jual beli atau transaksi pasti menggunakan uang sebagai alat tukarnya, bukan? Dan fungsi yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Satuan hitung saat membeli suatu barang. Nah, kita bisa mengetahui harga barang itu berapa melalui uang ini kan, melalui satuan hitung yang dimiliki oleh uang. Yang ketiga adalah alat pembayaran hutang. Uang
Uang juga bisa dijadikan sebagai alat pembayaran, yakni salah satunya tadi sebagai alat pembayaran transaksi, alat pembayaran utang, alat pembayaran tagihan-tagihan, dan sebagainya. Lalu, fungsi yang keempat adalah alat penyedia kekayaan. Uang bisa dijadikan sebagai alat penyedia kekayaan. Kita bisa menabung dengan uang, bukan? Dan yang kelima adalah alat pemindah kekayaan. Yang keenam adalah alat penunjuk harga. Setelah kita mengetahui fungsi dari uang, yang selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Uang memiliki jenis-jenisnya ya. Yang pertama ini adalah berdasarkan bahan pembuatannya, yakni ada uang logam dan uang kertas. Uang logam kita ketahui bahan dasarnya adalah perak dan emas. Sedangkan uang kertas bahan dasarnya adalah kertas. Namun kertas di sini harus memiliki kualitas yang baik, yakni tidak mudah robek, tahan air, dan jangan lupa tidak mudah rusak. Yang selanjutnya adalah berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya, uang dibagi ke dalam dua bagian, yakni uang bernilai penuh dan uang bernilai tak penuh. Uang bernilai penuh, intensitasnya sama dengan nominalnya. Sedangkan uang bernilai tak penuh, biasanya intensitasnya lebih besar dari nominalnya. Jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya ada dua, yakni uang kartal dan uang giral. Uang kartal yakni uang yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral adalah uang berupa cek, balet giro, kartu kredit, dan lain sebagainya. Uang berdasarkan kawasan berlakunya itu ada tiga. Yang pertama adalah uang lokal. Uang lokal contohnya seperti rupiah. Rupiah hanya bisa digunakan di Indonesia saja, bukan? Di negara lain tentu tidak bisa digunakan. Lalu yang kedua adalah uang regional. Uang regional ini lebih luas kawasannya, yakni misalnya di Eropa itu ada yang namanya euro. Euro ini adalah mata uang yang biasa digunakan di benua-benua yang ada di Eropa. Yang selanjutnya adalah uang internasional. Uang internasional ini biasanya uang yang bisa digunakan sebagai transaksi dalam belanja nasional maupun internasional. Seperti contohnya adalah US dollar. Kenapa dolar dijadikan sebagai uang internasional? Karena dolar memiliki nilai yang stabil dalam uang. Setelah mengetahui syarat, fungsi, bahkan jenis-jenis dari uang itu sendiri, selanjutnya kita masuk ke dalam pengelolaan rupiah oleh Bank Indonesia atau BI. Nah, pengelolaan rupiah oleh Bank Indonesia atau BI ini tercantum dalam peraturan BI atau Bank Indonesia itu sendiri, yakni pada nomor 14 garis miring 7 garis miring PBI garis miring 2012. Dalam pengelolaan uang ini, BI memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah merencanakan uang rupiah. Yang kedua, mencetak uang rupiah. Yang ketiga, mengeluarkan uang rupiah. Yang keempat, mengedarkan uang rupiah. Dan yang kelima, melakukan pencabutan dan penerbitan uang. Yang terakhir, yakni yang keenam, memusnahkan uang rupiah dari masyarakat atau dari peredarannya. Nah, yang selanjutnya adalah unsur pengamanan uang rupiah. Jadi, uang rupiah yang kita miliki sekarang itu memiliki pengamanan. Yang pertama adalah unsur pengamanan yang tercantum pada bahan. Unsur pengamanan yang tercantum pada bahan ini misalnya saja uang kertas. Uang kertas ini bahannya ini diamankan ternyata. Misalnya saja terdapat tali pengaman gitu yang bisa membedakan nantinya mana uang yang palsu dan mana yang asli. Unsur pengamanan selanjutnya adalah unsur pengamanan pada pencetakan. Nah, unsur pengamanan pada pencetakan ini misalnya dari pencetakan nominal, dari gambarnya, terus
terus dari hasil cetakannya, terus dari terdapat misalnya tulisan-tulisan tersembunyi yang mana hanya bisa dilihat oleh lensa optik seperti itu. Jadi agar bisa membedakan nanti masyarakat itu tidak bingung ya mana uang palsu dan mana uang yang asli. Setelah kita mengetahui tadi dari mulai uang sampai persyaratan, jenis-jenis pengelolaannya sampai unsur-unsur pengamanannya, sekarang kita akan belajar mengenai pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan ini tidak hanya dilakukan oleh negara saja ya. Seorang individu juga harus memiliki pengelolaan keuangan agar pengeluaran yang mereka dapatkan itu dapat termanage dengan baik, agar pendapatan mereka itu bisa tidak hanya digunakan untuk keperluan sesaat, tetapi juga untuk keperluan di masa depan. Hal-hal yang dibahas dalam pengelolaan keuangan ini terkait manage pengeluaran, terus manage pendapatan, terus tentang tabungan, tentang anggaran biaya yang kita keluarkan, tentang investasi dan juga pola hidup yang harus kita lakukan. Setelah kita mengetahui alat pembayaran tunai yakni uang itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas terkait alat pembayaran non tunai. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali ya alat pembayaran non tunai, salah satunya adalah cek. Yang kedua adalah Belliet Giro. Lalu yang selanjutnya adalah ATM. Yang selanjutnya adalah kartu kredit, lalu kartu debit, lalu kartu ATM debit, dan yang terakhir adalah uang elektronik. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait macam-macam dari uang elektronik itu apa saja sih, seperti itu ya. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu penjelasannya ya. Yang pertama adalah cek. Cek itu sebetulnya apa? Cek itu sebetulnya termasuk tadi sudah dijelaskan bahwa cek merupakan uang non tunai ya. Jadi di mana di sini juga sifatnya penarikan gitu. Jadi cek ini diberikan oleh seseorang dengan syarat tertentu yang mana perintahnya itu adalah untuk mencairkan sejumlah uang kepada bank gitu. Intinya ya cek itu adalah surat perintah gitu ya untuk memberikan perintah kepada bank untuk mencairkan sejumlah uang yang telah disepakati di dalam cek tersebut. Kedua tadi adalah Belliet Giro. Jadi Belliet Giro itu apa? Nah, Belliet Giro ini keterbalikan dari cek ya. Kalau cek kan tadi penarikan, kalau ini tuh pemindahan. Jadi pemindahan tabungan misalnya dari satu nasabah ke nasabah lain gitu. Itu biasanya menggunakan Belliet Giro. Yang selanjutnya adalah kartu kredit dan kartu debit. Nah, perbedaannya adalah kalau kartu kredit itu adalah kartu yang biasanya dikeluarkan oleh bank untuk melakukan pengajuan pinjaman misalnya ya, dengan jumlah tertentu dan dalam tempo tertentu untuk melunasinya. Sedangkan kalau kartu debit adalah kartu yang memang dikeluarkan oleh bank-bank untuk transaksi non tunai tadi gitu, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah tentang kartu debit ATM ya. Jadi kartu debit ATM pasti kalian sudah tahu semua, tidak ada yang tidak punya ATM kan zaman sekarang. Jadi sebenarnya sudah tidak harus dijelaskan seperti apa karena kalian juga sering memakainya untuk ATM itu sendiri ya. Nah terus kalau untuk uang elektronik, nah uang elektronik ini juga ada dan sering digunakan di Indonesia, yakni terkait kalau di Mandiri itu ada yang namanya e-money. Kalau Indonesia punya e-money, kalau di Korea punya T-money. Nah sekarang sudah mengerti ya tentang uang elektronik itu seperti apa, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, jadi apa kesimpulan pada pertemuan kali ini? Ya, betul sekali. Jadi kita sudah membahas terkait tentang alat pembayaran ya, dari mulai alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Lalu apa yang disebut dengan alat pembayaran tunai? Ya, betul sekali. Jadi alat pembayaran tunai itu tadi sudah disebutkan ya, ada uang. Nah, uang itu tadi sudah dijabarkan dari mulai pengertian, syarat, fungsi, sampai jenis-jenis uang apa saja sih, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah uang non tunai atau alat pembayaran non tunai. Jadi alat pembayaran tunai ini juga tadi sudah dijelaskan ya, dari mulai ada cek, Belliet Giro, kartu kredit, ATM, e-money, T-money, dan sebagainya. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sebelum saya tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu saya akan memaparkan materi untuk selanjutnya ya, yakni terkait bab 6. Nanti kalian akan belajar hal-hal yang lebih menarik daripada ini. Jadi tetap semangat dan tetap sehat dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, sebagai evaluasi agar saya bisa mengetahui apakah kalian itu sudah paham atau belum terkait pembelajaran yang telah saya sampaikan, nanti
Kalian tolong kerjakan ya tugas yang telah saya sediakan di Google Classroom yang sudah tersedia, dan juga buat kesimpulan di dalamnya. Terima kasih. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan menyimak videonya sampai akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terus semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.